diinisiasi oleh para ahli di bidang lingkungan sosial dan studi keberlanjutan yang bertujuan untuk menciptakan iklim akademik yang lebih baik. Morality before knowledge. Kami percaya bahwa niat baik harus dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah yang benar, karena niat baik saja tidak cukup untuk membuatnya benar. Oleh karena itu, kami akan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil untuk mencapai tujuan akan melalui tahapan etis yang tepat, mematuhi etika yang berlaku sepanjang perjalanan. Semuanya itu adalah video opening yang tentang IAS sebagai perkenalan. Nah, selanjutnya kita dapat mulai langsung kepada Prof. Billy, atau bisa dipanggil sebagai Prof. Oni ya, Prof? Atau gimana? Belum dinyalakan, Prof. Ya, benar, Mbak Esa. Oh, iya, baik. Oke, kalau gitu kita dapat mendengarkan pemaparan dari Prof. Billy terkait paper yang sudah dipublish. Untuk itu, saya menyerahkan kepada Prof. Billy untuk melanjutkan. Mbak Esa dan teman-teman, terima kasih untuk diskusi online hari ini. Banyak di antara yang hadir itu mahasiswa S2 dan S3 dari Departemen Ilmu Komunikasi Fisip UI. Saya berkenalan dulu atau memperkenalkan diri. Saya adalah dosen di Departemen Ilmu Komunikasi Fisip UI sejak tahun 1980. Jadi lama banget ya. Mungkin ada yang baru lahir ya gitu. Nah, saya mengundang teman-teman dari pasca atau mahasiswa komunikasi itu karena kami di departemen itu punya concern ya. Punten Mbak, slide yang pertama Mbak. Yang kedua Bu, ya. Jadi kenapa ide ini atau kami dan kebetulan juga penyelenggara memilihkan topik ini ya untuk dibahas. Karena sebetulnya concern dari kami pengelola departemen itu mahasiswa pasca sarjana itu diharapkan tidak hanya mengaplikasikan teori tapi dia lebih pada kemudian berusaha untuk kalau S3 seharusnya bisa membuat teori, kalau S2 dia kemudian mengkritisi teori. Jadi dia si mahasiswa itu tidak semata-mata mengadaptasi dan mengaplikasikan teori, tapi sebetulnya harus bisa mengkritisi. Kenapa demikian? Karena Indonesia itu memiliki kekhasan yang sendiri, gitu. Terutama saat ini ketika ada era digital, maka semuanya
akan lebih berubah dan enggak lagi hitam dan putih. Nah, pemaparan kali ini mengajak peserta untuk merenungkan perspektif atau pola komunikasi ala Indonesia, khususnya ala lokal. Dalam saya sebutkan lokal karena kalau Indonesia kemudian pertanyaannya Indonesia yang mana? Timur, Barat, Tengah gitu kan. Perdebatannya akan menjadi panjang. Tapi kalau disebutkan bahwa komunikasi lokal, maka harapan saya adalah setiap mahasiswa pasca yang melakukan riset komunikasi, dia akan punya keahlian di bidang tertentu. Apakah itu di komunitas, organisasi, kantor, ataupun keluarga dan sosial ya. Nah, dengan memahami pola komunikasi pada lokasi dan masyarakat tertentu dalam ranah komunikasi tertentu, interpersonal, kelompok, komunitas, kita ikut mengkaji pola komunikasi setempat dan secara khusus riset mahasiswa pasca komunikasi memberikan kontribusi pada pengembangan teori. Boleh lanjut, Mbak Isa? Nah, permasalahannya adalah mahasiswa itu sudah terbiasa merujuk pada pemikiran pakar atau teoritisi barat. Dan mereka kecenderungannya untuk mengkonfirm. Jadi cara berpikir yang positifis, teorinya ini, hasilnya ini, teorinya ini, hasilnya ini gitu. Kayaknya kalau ada istilah salah satu dosen kami itu cocokologi, berusaha mencocokkan realitas pada teori-teori barat yang dipakai gitu. Nah, sikap mengadopsi tanpa mengkritisi ini membuat semakin banyak akademisi yang kemudian memposisikan teori yang benar dan yang harus dikembangkan, dipakai itu adalah teori-teori dari barat gitu. Sementara kita lupa bahwa sebetulnya banyak loh komunikasi-komunikasi ala Indonesia yang perlu dikembangkan. Nah, keinginan untuk mengembangkan teori itu sebetulnya juga dilakukan oleh akademisi dari Asia yang lain. Kalau Afrika saya nggak lihat, bukan nggak lihat, saya belum googling ya. Kebetulan kalau yang dari Asia, itu kemarin saya googling Cina, India, Korea, Jepang gitu, terlihat kalau orang Cina itu yang penting harmonis. Kan ada juga teori dari Ting Tumi ya, yang menekankan harmonisasi. Kemudian kalau India, jangan lupa di India itu ada tingkatan-tingkatan kasta yang berdampak pada komunikasinya. Kalau Korea lebih hati-hati dan indirect, sedangkan Jepang itu konteks, high konteks. Bagaimana dengan Indonesia ketika saya googling, mungkin saya juga nggak terlalu pandai menggoogling ya, tapi kelihatan bahwa sebetulnya teori komunikasi ala Indonesia itu belum banyak diperbincangkan, terutama dalam jurnal-jurnal artikel. Nah, dalam berbagai tulisan itu sudah banyak si penulis atau akademisi ini melihat adanya gap di antara teori barat dan keselarasannya dengan di Indonesia. Harapannya kita itu nggak cuma meneliti dan situ aja, hanya itu saja, tetapi kemudian kita bisa menerapkannya, membuat komunikasi kita semakin membumi dan problem komunikasi itu bisa diatasi. Boleh lanjut, Mbak? Oh iya, sebelum lupa, kira-kira presentasi saya ini 30 menit. Mudah-mudahan teman-teman nggak bosen ya. Nanti kita diskusi di belakang. Jadi nanti di akhir paparan ini saya melontarkan beberapa diskusi ya, beberapa hal untuk didiskusikan. Teman-teman, perbedaan antara karakter komunikasi masyarakat timur dan barat itu bisa dibedakan dari masalah kolektivis dan individualis. Kalau kolektivis itu kelompok punya peran yang besar, kalau individualis itu individu yang punya peran besar. Tanpa disadari dulu ya, saya nggak tahu kalau sekarang. Apakah teman-teman kalau menulis surat dengan ini, kami, gitu ya, memohon, kata yang digunakan tuh kami, bukan kita.
Tapi kalau individualis kan sebetulnya ininya kita ya, apa saya gitu. Tapi enggak, kita tuh selalu kami gitu. Dan di dalam apa karakter komunikasi yang lain itu high context lebih penting. Jadi dalam arti nonverbal apa yang ada di balik itu lebih penting daripada apa yang tampak. Misalnya kita pergi ke satu rumah gitu ya, terus si bukan kita ya, seorang pejabat terus dia bilang gini, wah pohon mangga ini kok buahnya banyak banget ya, seneng juga nih punya pohon itu gitu. Sebetulnya dia cuma memuji pohon itu gitu, tapi kemudian yang punya rumah dia pikir, wah jangan-jangan dia minta nih ininya apa, dia perlu apa mangga itu, terus dia kirimlah mangga itu. Itu kalau di kita ya. Jadi ada kecenderungan dalam masyarakat tertentu melihat sesuatu itu bukan apa yang dikatakan, tapi justru pada konteksnya. Karakter yang lain itu menunjukkan bahwa time itu penting buat kelompok individualis. Time is money. Kalau di kita enggak, telat sedikit enggak apa-apa. Bahkan telat banyak juga enggak apa-apa gitu. Makanya kalau di mahasiswa kan keterlambatan enggak boleh lebih dari 15 menit. Buat saya 15 menit lama banget ya. Coba deh perhatikan dengan mahasiswa FK. Mahasiswa FK tuh jarang terlambat. Kalau dokternya emang sering terlambat ya. Setelah jadi dokter ya, tapi ketika mahasiswa nggak terlambat karena kan objek yang dikaji dia kan orang. Kalau dia terlambat bisa-bisa pasien ini ya udah nggak tertolong lagi gitu. Nah tapi di kita ini udah mau masuk kelas ketemu teman lama gitu ya, ngobrol dulu gitu. Dia lebih penting daripada kita masuk on time. Apa konsekuensinya? Jadi ketidakpastian buat kita tuh udah biasa. KRL terlambat, bis, pesawat telat itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau masyarakat individualis dia nggak mau terlambat. Cara berpikirnya kita masyarakat timur lebih menekankan intuisi non rasional dan juga mengambil keputusan enak nggak ya gitu. Bukannya penting nggak apa yang harus dilakukan, tapi pakai perasaan enak apa nggak enak gitu. Dan kenapa demikian? Itu kita bisa lihat ada istilah yang namanya power distance. Jadi kita itu melihat posisi status sosial itu betul-betul lebih penting daripada keselarasan. Contohnya kalau suaminya menjabat lurah, maka istrinya dipanggil Bu Lurah gitu. Kalau ketemu Bu Lurah gitu. Bahkan saya sampai sekarang Pak RT, tapi nggak pernah tahu nama Bu RT-nya tuh siapa gitu. Taunya ya Pak RT, Bu RT gitu ya, Pak Lurah, Bu Lurah gitu. Dan di dalam masyarakat ini kita sangat menghargai hierarki dan senioritas. Sedangkan di masyarakat individualis itu cenderung meminimalisir perbedaan. Bagaimana cara mengatasinya? Karakter dari mahasiswa masyarakat kolektivis menghindar kompromi, ngalah ya, mengalah yang penting harmoni gitu. Atau akomodasi pasif. Contohnya tuh tidak berpendapat menurut, walaupun misalnya kamu setuju nggak gitu, mau bilang setuju kita nggak setuju, mau bilang nggak setuju kita nggak ini ya, jadi nggak mengemukakan pendapatnya. Sementara di masyarakat individualis, to the point, melakukan integrasi dalam arti win-win dan cenderung mendominasi. Lanjut Mbak. Nah, kalau secara ontologis dan epistemologis, kita lihat bahwa di masyarakat timur itu manusia merupakan bagian dari alam semesta. Jadi mereka saling tergantung, individunya juga tergantung, sehingga kemudian konsekuensinya masyarakatnya sangat tergantung pada kelompok. Sementara di barat enggak, dia sangat individualis, terpisah dari yang lain, dan yang ditekankan adalah karakter individualisnya. Dilihat dari epistemologi, masyarakat itu percaya bahwa eksistensi diri
itu bila dia ada dalam bagian orang lain dan dia mengikuti menjadi bagian dari kelompok yang memiliki ikatan dalam kelompok. Coba deh kalau kita ditanya self concept kita. Nanti ya, self concept kita tuh apa? Pasti kita akan bilang kita adalah mahasiswa self concept ya, atau kita adalah orang Jawa, orang apa gitu ya, rumahnya di mana. Jadi yang disasar atau yang dikemukakan itu bukan siapa kita. Harusnya kan kalau ditanya siapa kamu, saya orang yang baik hati, suka menolong, tidak sombong, rajin bekerja gitu ya. Kalau self concept kan itu mungkin kalau orang Barat bilangnya begitu, tapi kalau orang Timur dia merupakan bagian dari kelompoknya. Secara aksiologis, masyarakat percaya bahwa harmoni bukan merupakan panduan untuk mengatur komunikasi, tapi merupakan tujuan utama. Jadi untuk mencapai kondisi yang harmoni, bentuk komunikasi yang dilakukan, interaksinya tidak langsung dan secara halus. Teman-teman kalau suka baca Kompas, salah satu dosen namanya Pak Edward Lukman itu suka menulis opini. Opininya itu mau bilang ya yang hari ini tentang itu pagar laut itu loh. Pagar laut itu salahnya siapa sih gitu? Kenapa main salah-salahan? Kenapa itu Pak 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 Edu itu menuliskannya dengan halus dan di akhir kalimat itu kalau nggak salah menuliskannya sebaiknya pengambil kebijakan itu harus lebih firm. Nah, jadi gaya orang Timur itu apa yang dikemukakan dahulu itu yang halus atau muter dulu baru nanti bawahnya tuh gongnya gitu. Kalau di Barat enggak, dia langsung dialektik, ekspresif, konfrontatif. Gitu. Nah, secara metodologis juga beda ya. Cara pendekatan yang di Timur memutar, tidak linear, dan membuat riset komunikasi menggunakan pendekatan paradigma interpretif atau kritis. Sementara yang di Barat lebih banyak menggunakan pendekatan positivis atau post-positivis. Lanjut, Mbak. Nah, merujuk pada ontologis, epistemologi, aksiologi, dan metodologi, maka sudah banyak dari akademisi yang menggunakan paradigma non-positivis. Dan tak sedikit mahasiswa dan dosen yang menggunakan paradigma tersebut dan sudah menyadari bahwa teori Barat tak lagi bisa diadaptasi begitu saja, namun perlu dikritisi sesuai dengan struktur budaya masyarakat kita. Yang jadi PR kita adalah kita masih perlu melanjutkan memfokuskan pengembangan teori sesuai dengan konteks lokal yang sebenarnya merupakan trade map dari kajian individu yang menjadi kepakarannya. Saya menekankan di sini jangan lupa ya kita insan komunikasi. Nanti kalau ada masalah di kantor harus melihatnya dari perspektif komunikasi. Karena kalau dari masalah keuangan, dari masalah politik, masalah hukum itu punya orang lain gitu. Tapi orang komunikasi harus menggunakan perspektif komunikasinya. Lanjut, Mbak. Nah, ada 3 contoh teori yang kemudian nanti saya akan mempertanyakan bagaimana kita bisa menerapkan teori itu. Ini teori-teori dari Barat. Teori komunikasi ya. Jadi teori yang pertama itu penetrasi sosial. Teori ini menekankan proses membina hubungan diawali dengan informasi yang simple, sampai serius, termasuk self-disclosure. Dalam sebagian masyarakat, saat relasi pertemuan menjadi kekasih berlanjut menikah, pertanyaannya yang memutuskan dia boleh menikah itu 2 orang, atau 2 keluarga, atau 2 kampung. Jadi demikian juga kalau dia akan bercerai gitu. Sepasang suami istri yang akan bercerai itu juga nggak bisa semena-mena gitu ya, harus ada restu juga, harus ada pembicaraan dalam keluarga besar. Jadi kemudian apakah penetrasi sosial itu bisa diadaptasi, bisa diaplikasikan dengan serta-merta? Nggak bisa ya.
relasional dialektik, di sini ada Mbak Niki kan. Mbak Niki mau mengkaji mengenai relasional dialektik. Dan buat saya sebuah hal yang amiss ya. Karena relasional dialektik itu awalnya adalah positivis, sekarang kemudian berganti menjadi kritis. Di antara mereka yang berkomunikasi ada dialektika, antara perlunya otonomi tapi juga terkoneksi. Jadi ketika kita bersahabat, ketika kita punya teman dekat, ketika kita punya pacar, ketika kita punya pasangan, itu sebetulnya kita perlu kita tuh tetap otonom. Jadi kita bisa pergi kapan aja, tapi kita juga ingin tetap terkoneksi. Kadang-kadang mau pergi sama dia. Kita mau terbuka, tapi kita nggak bisa terbuka 100%. Pasti ada bagian-bagian yang kita simpan. Kita mau, kalau hubungan kita stagnan, kita juga bosen ya, baik kepada sahabat, teman dekat maupun kepada pasangan. Kita perlu surprise, tapi yang jadi masalah, kalau sering-sering surprise juga bisa stroke kali kita ya. Nah, bagaimana pertanyaannya, bagaimana dialektika bisa berlangsung bila dalam keluarga yang patriarki dan kolektivis ada power relation atau power distance. Dan yang terakhir contoh dari saya adalah strukturasi. Dalam teori strukturasi menekankan peran struktur dan agent. Coba teman-teman pikir ya, kalau orang korupsi itu karena orang atau karena sistem, karena individu atau karena sistemnya yang membuat seseorang korupsi. Dan sebetulnya kantor yang korup itu bisa diganti nggak? Bisa diubah nggak? Sebetulnya bisa ya. Cuma nanti balik lagi power distance, harmoni itu menjadi kunci dari komunikasi di timur. Jadi seseorang sebetulnya bisa mengubah struktur di kelompok. Tapi pertanyaannya tadi kalau menekankan power distance, face saving itu menyelamatkan muka dan high context, bagaimana hal itu bisa terjadi? Lanjut Mbak Esa. Nah, ini pengamatan saya. Saya nanti berharap di dalam diskusi teman-teman bisa menambahkannya. Yang pertama yang saya perhatikan itu bila terjadi ketidakcocokan atau konflik di antara dua orang, dua kelompok tertentu, maka penyelesaiannya dilakukan melalui pihak ketiga. Kita ingat kasus Golkar ya, yang dulu, yang tahun lalu tuh. Tahun lalu apa 2 tahun lalu. Permasalahan internal di politik. Itu yang menyelesaikan kan kemudian minta pemerintah Pak Luhut ya masuk ke dalam situ kemudian. Begitu juga permasalahan internal keluarga besar. Kalau nggak salah tuh keluarga di Jogja. Keraton Jogja sama keraton apa gitu. Jogja itu kan ada 2 ya keratonnya ya. Dan kemudian minta pemerintah untuk mengatasi. Teman-teman yang dari PUPR, ada Mas Bukhori, ada Mbak Faitsa, ada Mbak Ulfa. Saya nggak tahu siapa lagi. Tingkat hierarki yang ada di lembaga pemerintah atau kementerian itu diproduksi dan direproduksi. Kalau boleh, nanti teman-teman share. Buat saya, power distance yang di dalam Kemen itu nggak cuma power distance seperti kita melihat Pak Lurah, tapi saya melihat ada double power distance. Karena rasanya kalau mendengar problema yang diadakan problema yang ada di Kemen itu nggak cuma power distance, tapi entah paternalistik atau bagaimana. Dan sampai hari ini, dulu waktu zaman Pak Harto, saya memang merasa zaman Pak Harto gitu loh, siapa yang berani mengkritisi. Tapi ternyata hal itu masih terjadi sampai sekarang.
Berikutnya, yang saya perhatikan adalah kelompok minoritas. Yang namanya kelompok minoritas itu bisa perempuan, manula, masyarakat adat, kelompok disabilitas, etnis tertentu, kelompok miskin yang tidak setara dalam berkelompok, karena kelompok masyarakat dominan yang memproduksi dan mereproduksi nilai-nilai patriarki, sehingga disadari atau tidak, orang cenderung meminggirkan atau membisukan kelompok tertentu. Contohnya adalah korban kekerasan atau seksual atau KDRT atau pelecehan, pasti dialah yang disalahkan gitu ya. Kenapa? Karena stigma buruk terhadap perempuan tertentu. Yang terakhir yang menjadi pengamatan saya, nanti kita diskusikan ya. Sebagian masyarakat Indonesia termasuk masyarakat yang religius. Jadi komunikasi dimulai atau diselipi dengan istilah-istilah yang bernuansa agama. Kita lihat ya, nggak cuma di pembicaraan formal, bahkan di TV selalu juga menyapa dengan hal-hal yang itu. Kalaupun seseorang bertanya, kenapa itu terjadi? Ya udah kehendaknya Gusti Allah. Kalau udah gitu kayaknya udah terminate tuh. Kalau udah bawa-bawa istilah agama ya. Itu orang Indonesia ya. Jadi buat saya ini bukan sebuah kritik, tapi ajakan kepada teman-teman gitu. Bagaimana apa yang terjadi sehingga kemudian orang melihat bahwa di balik yang kelihatan itu sebetulnya ada budaya, ada nilai-nilai tertentu yang kemudian membuat pola komunikasi yang ada di Indonesia itu tidak sama dengan teori-teori dan pola komunikasi yang ada di Barat. Silahkan lanjut, Mbak. Oke, ini adalah penutupnya. Dari semua itu kita lihat bahwa faktor kultural tak bisa digeneralisir, tapi dilihat individu per individu atau kelompok per kelompok. Ada kelompok dalam masyarakat yang telah dikategorikan sebagai kolektivis, namun memiliki karakter individualis seperti masyarakat perkotaan. Di era digital, pola komunikasi global dan lokal, membuat kategori karakter kolektivis dan individualis semakin kabur. Sehingga memunculkan pertanyaan, apakah pola komunikasi masyarakat kolektivis itu akan serupa tapi tak sama karena peran media sosial, atau tetap bisa dibedakan dengan jelas kolektivis seperti apa, ini individualis seperti apa. Pertanyaan yang terakhir, bila terdapat power distance dalam status ekonomi sosial, pendidikan, face saving, menjaga muka, dan motivasi menjaga harmoni di antara mereka yang berkomunikasi, apakah berarti individu yang powerless itu nggak bisa mengubah struktur dan nggak bisa mengembangkan pendapat sekalipun di media? Itu dari saya. Terima kasih banyak. Saya izin ambil minum dulu ya, Mbak. Iya, Ibu. Silakan, Mbak Esa. Baik, terima kasih banyak atas pemaparan dari Prof. Oni. Untuk selanjutnya, apakah dari Bapak Ibu ada pertanyaan yang akan disampaikan untuk didiskusikan secara bersama? Jika ada, silakan tulis di kolom chat, dan nanti saya akan membacakannya. Mbak Esa, bolehkah saya minta ke beberapa mahasiswa saya? Satu Mbak Niki. Niki masih ada nggak? Nanti, Mbak. Oke, Niki. Terus yang satu dari PUPR.
Oke, terus boleh nggak di sini juga ada Mbak Kamelia dan Mas Berto. Boleh nggak Mbak Kamelia dan Mas Berto eh, apa melengkapi atau ini ya. Jadi yang Mbak Niki yang tentang itu Mbak ketidaksetaraan dalam dialektika relasional. Kalau yang dari PUPR siapa saja silahkan. Bagaimana apakah asumsi saya bahwa di kementerian itu terjadi double power distance. Baik, Ibu dipersilahkan. Jika boleh dari salah satu yang tadi disebutkan oleh Prof. Willy untuk memulai. Saya coba ya Mbak ya, untuk mungkin untuk memantik diskusi juga, untuk sama-sama apa ya mengkritisi atau mungkin untuk memperjelas seperti apa sih sebenarnya dalam pola komunikasi itu juga menyangkut dengan wacana-wacana yang bersaing gitu. Tadi ada satu teori yang Mbak Oni sebutkan, yaitu relational dialektik teori. Teori ini sebenarnya kalau di bidang komunikasi dari pengamatan saya seringkali nggak diingat gitu. Kalau teman-teman mahasiswa melakukan riset, umumnya sekarang lebih banyak memang arahnya ke digital sehingga banyak teori-teori komunikasi yang mengarah ke digital tersebut yang digunakan. Tapi sebenarnya dengan adanya relational dialektik teori itu, kita bisa melihat bagaimana makna terbentuk dalam komunikasi interpersonal kita dengan pihak lain, eh, di mana makna itu sendiri itu tidak turun dari langit gitu ya. Makna tuh nggak hadir secara tunggal sendirian, tapi makna itu sendiri dibentuk oleh wacana-wacana yang bersaing dalam relasi kita dengan pihak lain gitu. Paling sederhana misalkan kalau dalam keluarga gitu ya, ada wacana apakah kita harus berkumpul, sering-sering berkumpul dengan keluarga kita, wacana kolektif, kolektivisme gitu, atau ada juga wacana yang individualism sifatnya, karena saking banyak kesibukannya kita ingin me time sendirian. Tapi ada acara keluarga nih, ada pernikahan sepupu kita yang mungkin harus eh, membutuhkan partisipasi kita gitu. Nah, wacana-wacana itu tuh bersaing tuh di benak individu dan dipertukarkan sebenarnya dalam relasi sosial kita dengan keluarga kita, dengan orang tua kita, dengan mungkin dengan orang yang akan menikah tersebut gitu. Jadi kemudian apa yang dihasilkan sebenarnya adalah tarik-menarik di kepala, di benak individu yang pada akhirnya akan membuat ada wacana yang dominan, ada wacana juga yang minor gitu ya, di posisi yang eh, kurang dominan gitu. Nah, nanti hasilnya bagaimana individu tersebut pada akhirnya datang atau enggak nih ke acara nikahannya gitu ya, itu adalah ditentukan dari wacana yang kemudian menang di kepala individu tersebut. Ini berarti juga menunjukkan bahwa bagaimana komunikasi personal itu banyak layernya. Interpersonal tuh banyak layernya, banyak hal yang perlu dicermati, tidak cuma budaya, tapi juga makna yang lebih luas. Bahkan hal-hal yang mendasari komunikasi kita kan seringkali dibilang karena kita butuh berkomunikasi, karena kita ingin ini, karena kita ingin berkumpul, karena kita ingin sendiri. Bahkan yang namanya kebutuhan dan keinginan tersebut kan juga merupakan produk budaya ya, dibentuk oleh budaya gitu. Sehingga ketika melihat komunikasi dari perspektif relational dialektik teori, harapannya sih kita memahami bagaimana budaya itu ya juga berpengaruh dalam komunikasi interpersonal dan bagaimana wacana-wacana bersaing pada akhirnya menentukan pola komunikasi kita, relasi kita dengan orang lain. Seperti itu teman-teman. Mungkin dari Mbak Oni ada yang mau di dalam silakan. Tidak ada Mbak, saya hanya ingin bahwa apa yang menjadi concern kita untuk melihat komunikasi lokal itu semakin membumi dan semakin dirasakan oleh teman-teman yang hadir di sini. Dari Mas Buhori atau gengnya teman Mas Buhori, silakan.
Selamat siang, mohon izin Prof. Mohon izin. Selamat siang. Ya, ini memang melekat ya kata-kata mohon izin di dunia kami. Untuk minta waktunya sebetulnya. Mohon berkenan gitu-gitu ya. Jadi Ya benar ya. memang puluhan tahun kami di lingkungan birokrasi akan terinternalisasi ya, komunikasi, kemudian unggah-ungguh segala macam itu. Jadi memang menanggapi ulasan Prof tadi bahwa ada double Power distance, ya. double power distance, kami akui iya betul. Secara struktural memang sangat apa namanya detail sekali, pucuk pimpinan, kemudian direktur ya, menteri, dirjen, direktur, kasubdit, kasubag, sampai ketua tim gitu, sehingga apa yang ingin kami komunikasikan kepada pimpinan itu tersaring di setiap level. Bahkan ketika kita misalnya, ini contoh ya, saya langsung contoh saja, misalnya kita dalam rapat-rapat ya, kita dibatasi dengan apa yang jadi concern unit kita, tidak boleh melebar kemana-mana, hanya istilahnya yang jadi concern unit kita. Misalnya ketika kita rapat mengenai IKN, dari berbagai aspek, misalnya tentang air, tentang bangunan, tentang jalan, ya sudah kita hanya fokus apa yang kita jadi concern unit kami, misalnya di bangunan gitu ya. Bukan tidak elok, kita terbatas untuk mengomentari tentang airnya, walaupun kita punya insight atau pandangan yang bisa kita sampaikan, tapi secara kultur kami dibatasi untuk tidak bicara melebar gitu ya. Kemudian misalnya dalam mengkonsep draft surat atau laporan gitu, misalnya ada kata-kata pendahuluan, misalnya menindaklanjuti arahan pimpinan, menindaklanjuti arahan direktur, bla 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 gitu ya. Harus ada itu. Misalnya sangat jarang dari aspirasi teman-teman terjadi bla 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 bla, maka bla 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 gitu sangat jarang terjadi. Pasti dalam surat itu pasti akan diawali dengan menindaklanjuti arahan pimpinan gitu ya. Memang betul, Prof. Tapi kami juga terusik dengan misalnya tadi kalau dikomparasikan dengan dunia Barat, apakah di sana juga birokrasinya berbeda dengan kita? Kalau nggak salah kami juga pernah di kuliahnya Mbak Umi itu mereview sebuah film yang tentang dunia birokrasi, dan memang dari aspek pelayanan dan birokrasi memang rata-rata punya karakter yang sama gitu. Mentok di mental yang lamban, mental yang dioper sana sini gitu kan. Jadi tidak maksimal, tidak direct kepada masyarakat yang ingin menuntut atau ingin menyuarakan, mendapatkan jawaban yang direct gitu, Bro. Mungkin ada tambahan lain dari Mbak Aisyah atau mungkin dari BUMN, Mbak Faisal atau yang lainnya, silakan. Terima kasih, Prof. Faisal nggak ada kali, Mas. Oh, ada Faisal. Ani. Selamat siang Bapak, Ibu, kakak semua. Tadi terima kasih penjelasannya Prof. Memang kalau saya lihat mungkin kalau saya karena posisinya itu di BUMN, walaupun include di kelas PUPR gitu, saya melihatnya memang antara PUPR dan saya kebetulan di Jasa Marga Prof, itu memang nggak jauh beda Prof. Power distance juga terlihat di perbedaan bagaimana perempuan dan laki-laki itu diperlakukan sebenarnya, terutama mungkin karena pekerjaan di PUPR itu mayoritas labelnya adalah pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki, sebenarnya seperti itu. Bagi kami yang perempuan itu untuk quote unquote menyesuaikan gitu ya, itu dibutuhkan mungkin skill yang ibaratnya harus secara knowledge bisa
hampir sama dengan laki-laki seperti itu. Karena kan memang tidak hanya pekerjaan gitu ya, pendidikan yang dibutuhkan di PUPR dan juga mungkin di bawah BUMN di bawah supervisi PUPR seperti Jasa Marga itu juga rata-rata kan terkait dengan jalan dan jembatan itu adalah teknik sipil ya Prof. Nah jadi memang rata-rata pun yang kuliah di teknik sipil gitu ya itu mayoritas adalah laki-laki gitu. Jadi kami yang di sini memang walaupun saat ini sudah banyak perkembangan terkait dengan kebijakan terkait dengan perempuan di dunia kerja gitu ya, ini sangat memang membantu terutama kami yang memang bekerja di lingkungan birokrasi seperti PUPR dan juga Jasa Marga di BUMN. Mungkin itu Prof tambahannya ya, insight dari sisi gender ya Prof. Terima kasih. Mbak Isa, monggo. Baik, Prof. Ini jadi udah ada 3 pemaparan dari mahasiswa Prof. Billy dan masing-masing udah memberikan lebih ke perspektif yang menanggapi secara berbeda-beda dari pemaparan Prof. Billy dan tentu dengan topik yang diangkat tuh berbeda-beda. Tadi dari Mbak Niki Stefani yang terkait, mohon maaf saya sedikit lupa, tapi kalau nggak salah tentang dialektiknya ya, relational dialektik. Lalu untuk Mbak Bukhari terkait sudut pandangnya menanggapi birokrasi, bagaimana cara pola komunikasi dari sudut pandang birokrasi yang mana dia mengambil tentang di PUPR, dan lalu Mbak Faiza Riani menanggapi dari sisi pandang gendernya. Itu semuanya sangat menarik. Nah, dari 3 hal yang dipantik oleh mahasiswa Prof. Billy, apakah dari Bapak Ibu di sini ingin memberikan pertanyaan untuk memperpanjang sesi diskusi kali ini? Pun kalau dari saya sendiri sebenarnya cukup tertarik dengan bagaimana pola komunikasi di komunikasi timur yang khususnya di masyarakat Indonesia. Kalau dari saya sendiri, Prof. ingin lebih bertanya tentang bagaimana pola komunikasi masyarakat yang tentunya kan di masyarakat Indonesia itu berbeda-beda, banyak budayanya, dan tadi Prof. Billy lebih menyebut itu sebagai pola komunikasi masyarakat lokal ya. Nah, untuk cara masyarakat berkomunikasi tentang ke perempuan itu memang kadang lebih ke patriarkis kalau saya melihat, khususnya untuk masyarakat-masyarakat yang masih di daerah kabupaten. Nah, di situ apakah pola komunikasi yang berkembang itu terpengaruh dari budaya-budaya yang lama, tapi kan memang kan memang pola komunikasinya sudah terpengaruh dari budaya-budaya lama. Tapi entah mengapa menurut saya meskipun sudah eranya itu berkembang, cara berkomunikasinya itu di sisi lain saya lebih concern kenapa tidak ikut berkembang juga gitu. Apakah memang pola komunikasi yang sudah ada sejak lama itu tidak dapat berkembang seiring berjalannya waktu, meskipun terkadang ada beberapa cara yang berkembang. Soalnya ini dari saya sendiri, entah itu nanti untuk penelitian saya, itu melihat masyarakat tuh masih menyematkan hal-hal yang lama gitu. Maksudnya sebenarnya bingung sih. Seperti itu. Soalnya saya juga tadi sedikit terpancing juga dari pemaparan Mbak Faisa yang ke di PUPR atau di Jasa Marga yang kepada karyawan pegawai yang perempuan gitu. Terus juga tadi ada Mbak Niki Stefani yang menyebutkan tentang pola komunikasi yang lebih ke dialektiknya gitu. Seperti itu sih, Prof. Mungkin itu dapat membantu untuk memantik diskusi lebih panjang. Terima kasih Mbak Esa. Mbak, saya ingin minta ke Mbak Weda dan Mas Rosian. Mbak Weda dan Mas Rosian itu Mbak Weda mengamati masyarakat di Bali, Mas Rosian di Ogan ya, masyarakat Ogan. Yang di keduanya itu bukan kepala adat, kepala suku ya. Benar gitu ya Mbak Weda ya. Itu punya Iya. peran penting gitu.
walaupun dua-duanya itu punya peran penting, tapi ada yang tetap sebagai opinion leader dan ada yang enggak. Di hasil riset Mas Rosihan itu ada yang dia tuh ketua adat gitu, tapi dia enggak opinion leader gitu. Jadi yang saya katakan tadi pola komunikasinya berbeda-beda. Apakah terpengaruh budaya lama, padahal budaya sekarang kan sudah berkembang, medsos berkembang. Bukankah seharusnya orang itu kemudian budaya itu bergeser ya? Tapi di dalam masyarakat-masyarakat tertentu, nanti Mas Rosyan dan Mbak Weda kasih bisa memberikan contoh bagaimana di daerah yang diteliti itu ternyata adat atau nilai dari masyarakat lokal itu cukup kental sekalipun medsos udah jalan. Silahkan Mas Rosyan dan atau Mbak Beda dulu ya. Ladies first Oh ya. ya, ladies first. Oke, terima kasih Prof. Oni. Salam kenal semuanya. Saya Weda, mahasiswa doktoral di Universitas Indonesia, FISIP, Ilkom terutama. Mungkin penelitian saya terkait dengan masyarakat adat ya, atau desa adat di Bali gitu ya. Kalau semua mungkin sudah pernah ke Bali dan sudah mengerti gimana gimana culture di Bali gitu ya. Yang pasti di setiap tempat mempunyai apa ya, karakteristik masyarakat yang berbeda, baik kalau Mas atau Mbak semuanya berlibur di Bali mau ke Ubud dengan ke Sanur dengan ke Kute itu kan pasti beda. Kalian akan merasakan atmosfer yang berlibur yang berbeda gitu ya. Nah, karena memang karakteristik masyarakatnya beda. Nah, kebetulan penelitian saya adalah di Ubud gitu. Di sana hampir semua saya rasa sistem adat itu sangat kuat dibandingkan dengan sistem yang lain gitu ya. Maksudnya masyarakat Bali warganya sangat amat mengikuti peraturan adat yang sudah dibuat oleh desa adat tersebut gitu. Eh, Struktur paling dominannya apa di Bali adalah, terutama di Ubud, adalah desa adat itu sendiri. Nah, tetapi desa adat itu tetap eh, dikontrol, bukan dikontrol ya, tetap yang ada orang-orang yang posisi-posisi penting di desa adat itu adalah orang-orang yang punya kasta tinggi. Jadi kalau di Ubud, ketika Anda mempunyai kasta yang tinggi, maka eh, pasti punya peran penting di dalam desa adat tersebut gitu. Nah, itu sudah apa namanya? Sudah hal umum yang terjadi di sana gitu ya. Apalagi kalau kalau di Ubud kan jelas ya, kebanyakan adalah kasta satria gitu ya. Tahu suaminya Happy Salma itu kan. Nah, itu dia eh, selain bangsawan juga kaya raya ya kan, usaha di mana-mana. Nah, dia akan memiliki peran yang dominan. Nah, kebetulan bendesa itu adalah kepala adat yang ada di Ubud itu juga keturunan Gusti atau Ida Ayu gitu ya, yang artinya Brahmana. Dan dia akan mempunyai eh, apa ya, punya kesempatan lebih besar dibandingkan kita yang kasta seperti ini gitu ya. Itu apa namanya, mempunyai struktur yang tinggi di apa, atau mempunyai jabatan yang tinggi di masyarakat gitu, di Bali terutama gitu. Nah, itu berlaku untuk beberapa daerah, tapi memang hampir semua daerah di Bali gitu ya, itu sistem adatnya sangat kental. Mereka akan takut dengan desa adat ketimbang dengan pemerintah gitu. Mereka akan menuruti desa, apa yang dilakukan oleh desa adat daripada menuruti apa yang dilakukan oleh pemerintah. Gitu. Dan yaitu di balik desa adat itu, atau di balik struktur organisasi desa adat, yaitu tadi yang bisa berperan dan bisa mengambil kesempatan akses untuk menjabat di sana, tentu saja yang kasta itu tadi. Kalau kalian pernah dengar kan, kasta sangat kental sekali di Bali. Dan orang dan beragama Hindu. Itu pasti. Jadi memang nilai-nilai itu selain agama, budaya, dan kasta dan lain-lain itu memang masih sangat kental, walaupun ada apa ya,
modern, global, pariwisata yang datang, seperti apapun itu, tetap sistem desa adat itu yang lebih apa namanya lebih besar, punya power dibandingkan dengan yang lain seperti itu. Mungkin dari situ gambaran bagaimana masyarakat lokal di Bali, Prof. Ani. Jadi kalau udah masyarakat adat, walaupun ada gempuran media sosial, tetap tuh ya, Tetap, ini harus gitu ya. tetap sih. Oke. Ya. Rosian, silakan. Mana Bang Rosian? Silakan Bang. Siap, ya. Terima kasih Prof. Oni. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Ahmad Rosihan. Kebetulan sedang meneliti terkait dengan masyarakat Melayu, khususnya Melayu Ogan di daerah Ulogan, seperti itu. Kalau tadi melihat dari karakteristik masyarakat Bali yang dipaparkan oleh Mbak Weda, di mana kasta yang mempunyai Brahmana itu paling tinggi ya. Ini mungkin agak berbeda dengan masyarakat Melayu gitu. Masyarakat Melayu ini perlu kita lihat bahwa lebih apa ya? Kalau yang sekarang itu lebih blur, artinya untuk susunan ketua adat dan sebagainya itu ada, mereka secara struktural di desa itu ada. Akan tetapi memang kebetulan saya meneliti di 3 desa. Di setiap desa ini berbeda-beda gitu, walaupun mereka ini bersifat homogen, akan tapi mempunyai karakter beda-beda. Ada satu desa yang kekuatan apa ya istilahnya opini leadernya dipegang oleh kepala desanya. Jadi ketua adat itu hanya sebagai struktural saja, namanya ada gitu struktur, tapi semua pemegang keputusan kebijakan itu di kepala desa. Terutama semenjak ketika kepala desa mempunyai anggaran desa yang besar gitu ya. Anggaran desa yang besar, dia bisa menentukan anggaran, bahkan ditambah lagi dengan jabatan kepala desa yang semakin panjang sekarang. Jadi kepala desa semakin kuat posisinya. Kedua, ada beberapa desa yang masih kuat, akan tetapi bukan kepala adatnya, tapi tokoh agama seperti itu. Jadi tokoh agamanya yang sangat dihormati karena gini, masyarakat Melayu ini kental dengan sangat erat dengan agama Islam gitu. Jadi bahkan ada istilah kalau orang Melayu pasti Islam seperti itu. Jadi keberadaan agama Islam sendiri itu sangat dijunjung, terutama apalagi kalau posisi tokoh tersebut adalah pemuka agama di masyarakat. Jadi mereka lebih didengarkan daripada kepala desanya. Nah, satu lagi ada memang opinion leader yang berbasis tokoh masyarakat. Ada. Biasanya ini adalah orang-orang yang mempunyai sejarah panjang. Biasanya dia mempunyai pengalaman bisa menyembuhkan seseorang, punya riwayat keturunan dari mana gitu. Jadi dia juga bisa dihormati. Jadi memang karakteristiknya berbeda-beda di masyarakat Melayu. Jadi tidak bisa disamakan misalnya ketika dia punya keluarganya bangsawan dia akan tetap dihormati. Tidak juga. Dilihat dari karakteristik desa per desa seperti itu. Tapi yang pasti dalam ketika saya turun lapangan mengobservasi masyarakat Melayu ini untuk adat, istiadat dan sebagainya memang semakin ke sini semakin kabur gitu, semakin kurang kuat untuk khususnya yang tempat-tempat yang saya teliti ya, khususnya kalau untuk tempat yang lain saya mungkin kurang paham, tapi kalau untuk tempat yang saya teliti bagaimana adat dan sebagainya itu memang sekarang sudah mulai ditinggalkan. Mungkin itu Prof. Oni. Mohon maaf Prof. Oni, suaranya belum masuk.
Ya. Terima kasih Mas Rusian, teman-teman dan Mbak Esa. Kembali pada beda ini ya, karakteristik komunikasi Timur dan Barat. Dari beberapa contoh, saya melihat bahwa sebetulnya yang namanya power itu beneran power tuh. Beneran power tuh apa ya? Beneran sulit diubah. Apakah itu dalam bentuk adat atau jabatan struktural seperti pimpinan dalam Kemen gitu, atau tadi power yang ada di struktur masyarakat seperti kepala desa itu. Nah, jadi sebetulnya ada perbedaan kalau saya bilang komunikasi lokalnya gimana gitu. Ada perbedaan antara power yang di desanya Mas Rosian dan power yang ada di Mbak Beda. Kalau power yang ada di Mbak Beda itu given kali ya, nggak bisa diubah. Kalau power yang ada di Ogan itu rasanya bisa diubah. Pertanyaan atau yang menjadi pertanyaan berikut adalah apakah sebetulnya nilai selain tadi yang given ya, itu oleh si individu tuh bisa diubah apa enggak sih gitu. Atau bukan diubah, kalau diubah kok kayaknya diubah ya, kayaknya mengubah tuh nggak mungkin gitu. Atau bisa digeser. Itu yang saya sangat berharap dari Mbak Kamelia, Mas Berto atau Bu Melati, silahkan. Tapi sebelum sampai situ, Mbak Meta dulu ya. Nanti pertanyaannya apakah sebetulnya power yang struktural, bukan yang given, itu bisa diubah nggak? Gitu. Silakan Mbak Meta dulu. Baik, izin Mas Prof. Oni, maaf sekali saya belum bisa open cam saya bersamaan dengan agenda lain dan mohon maaf saya mendapatkan informasi yang baik ini, agenda baik ini dari webinar grup webinar. Maaf Prof. Oni, mungkin saya tidak berada di ruang kelasnya Prof. Oni, tapi saya sangat berbahagia sekali mendapat kesempatan ini. Terima kasih Prof. Oni dan rekan semua. Perkenalkan saya Meta, saya saat ini sedang studi lanjut juga, sedang meneliti bidang saya di public relations sebetulnya, tapi kemudian untuk riset saya fokuskan di GPR atau Government Public Relations gitu. Mungkin berkaitan dengan power ya yang tadi Prof sampaikan, menarik sekali. Terus terang saya baru selesai seminar proposal disertasi, jadi saya belum begitu masuk ke lapangan sekali, namun dari beberapa hasil observasi di pra-riset, saya melihat bahwa dalam konteks GPR gitu ya, Government Public Relation, terutama dalam hal ini saya interrelasikan dengan keterbukaan informasi, double power itu sangat terasa sekali gitu ya. Mungkin tadi juga sempat ada yang disampaikan oleh salah satu peserta bahwa ada surat menyurat juga merujuk kepada, berdasarkan kepada gitu. Nah, yang menarik di sini adalah ternyata muncul seperti spiral of silence gitu. Ada sebetulnya dari pihak internal gitu ya, staff GPR misalnya, beliau mengetahui bahwa sebetulnya ini perlu ada pembenahan gitu ya. Tapi kemudian ada itu tadi, spiral of silence gitu. Ada pihak-pihak yang memang dia merasa minoritas, sehingga ada ketakutan, yang tentu itu juga sangat berkaitan dengan power yang ada di lingkup kerjanya kan tentu saja gitu. Nah ini mungkin kalau berkaitan dengan yang tadi budaya yang mungkin sempat disampaikan oleh sebelumnya ada Bang Rosihan dan juga Kak Weda, itu budaya yang literally culture di apa ya, kehidupan masyarakat ya. Kalau saya mungkin menyorotinya culture-nya itu lebih ke budaya organisasi ya, organization culture gitu. Ternyata itu juga menjadi budaya yang kental gitu, yang sulit sekali untuk di apa namanya, ubah gitu ya. Kalau tadi mungkin Prof. Oni sempat memantik, bisa nggak sih kira-kira ini untuk yang not given ya, kalau yang given tuh kayak udah mau nggak mau, suka nggak suka, sepanjang rumpun budaya ini hidup, sepertinya itu akan mengikuti gitu sebagai garis keturunan budaya gitu. Tapi yang not given, kalau menurut saya sebetulnya itu ada peluang untuk diubah gitu loh. Sejauh memang itu berkaitan dengan konteks sistemik ya, pada akhirnya nantinya akan mengarah ke sana gitu. Bagaimana sistem itu
sudah mengakar sehingga, dan sistem itu kan sebetulnya sesuatu yang not given juga, kita bisa tinggal menunggu, tapi itu tadi spiral of silence itu masih tetap ada gitu. Jadi mungkin modelnya konsensus ya, maksudnya banyak gitu, besar, banyak yang bersuara, yang mungkin kalau sekarang kita bisa memanfaatkan media digital seperti yang baru-baru ini mungkin di kementerian kita sedang rame gitu ya, pada akhirnya bisa bergerak juga gitu. Akhirnya nanti akan ada digital activism ya, larinya gitu, menyerempet ke sana juga tentang culture di organisasi ini gitu. Nah, kemudian yang kedua, saya mencoba melihat juga ada observasi bagaimana budaya organisasi ini juga berbeda gitu ya. Ketika tadi PR misalnya sebagai payungnya kita pecah menjadi dua, government public relations dan juga corporate, PR di wilayah corporate gitu. Ternyata budayanya beda gitu. Seperti ketika misalnya semakin PR yang ada di corporate itu semakin dia bisa take over gitu ya tentang masalah-masalah tertentu dengan segala keberaniannya gitu, terutama ketika menghadapi krisis gitu, dia justru berpeluang besar untuk mendapatkan posisi yang tinggi gitu loh, dipromosikan gitu, budayanya tuh seperti itu gitu. Dan semakin dia punya sense of belonging yang tinggi, maka dia akan semakin bisa leluasa gitu loh untuk membuat strategi-strategi dalam menyelesaikan masalah gitu. Kalau yang dari pengamatan saya untuk budaya di organisasi PR yang corporate gitu. Tapi kemudian kalau kita tarik ke government gitu ya, sense of belonging-nya tuh serasa rendah. Mungkin karena sistemik itu tadi. Saya melihat bahwa dalam durasi tertentu sekian tahun gitu ya, yang ada menjadi manajer PR katakanlah, dia tidak akan selamanya ada di sana meskipun masa pensiunnya belum habis. Karena ada istilah budaya mutasi gitu kan, Prof. Jadi aku jadi manajer government PR di sini atau humas gitu ya, eee, nggak usah all out banget lah, ntar juga akan mutasi di bidang lain gitu. Mungkin ada seperti itu gitu, secara personal atau bahkan mungkin dia memang sama sekali tidak memahami secara kompleks gitu, berada di posisi itu sebagai manajer humas gitu. Karena beberapa dari hasil observasi itu menunjukkan bahwa latar belakangnya ada sarjana yang memang tidak berkaitan dengan bidang kerja kita di komunikasi atau yang lainnya, sebetulnya itu tidak masalah sejauh ada pelatihannya gitu sebetulnya. Tapi untuk pelatihan pun ternyata tidak diakomodir oleh pimpinannya dan lain-lain. Berbeda dengan kalau di PR di corporate, untuk masuk ke sana aja menjadi PR dari seleksinya aja udah jelas gitu. Minimal memiliki pengalaman misalnya gitu di bidang ilmu komunikasi atau misalnya media relations atau dan lain-lain gitu, sehingga dia lebih bisa handle the crisis atau get on with people dan lain-lain gitu. Jadi mungkin ketika tadi menanggapi apa yang dipantik oleh Prof. Oni, apakah mungkin gitu yang not given ini, power not given ini bisa diubah gitu? Mungkin kalau dari sudut pandang saya sangat memiliki peluang besar untuk diubah, tapi dengan sejuta tantangan itu tadi gitu sebetulnya. Tapi bukan berarti tidak mungkin gitu kalau menurut saya, karena kalau saya tarik ke budaya organisasi yang coba saya amati, kurang lebihnya gambarannya itu seperti demikian tadi, Prof. Oni. Terima kasih, mungkin demikian yang bisa saya Mbak sampaikan. Meta, terima kasih banyak teman-teman. Semoga pendapat Mbak Meta ini lebih menginspirasi ya. Bisa sih diubah gitu, tapi banyak banget PR-nya, Prof. PR-nya banyak banget ya. Terus jangan lupa menggeser budaya itu lama loh Mbak. Enggak cuma 5 tahun gitu, mungkin 15 tahun juga belum bergeser gitu. Saya siapa Mbak moderator tadi nama siapa ya, lupa aku. Mbak Esa. Mbak Esa, saya izin menanyakan hal ini ke Mas Berto dan Mbak Kamel serta Bu Melati ya. Bukankah kalau kita punya kapital sosial, terus kapitalnya Bordu itu kita bisa melakukan sesuatu. Ladies first ya Mas Berto ya, Mbak Kamelia boleh. Jadi kita bisa kok melakukan sesuatu kalau bukan yang given. Oh Mbak Kamel nggak ada. Mbak Kamel nggak ada ya Mas? Mbak Oni, maaf ya saya mampir menuju Magelang. Oke, kalau gitu langsung ke Bu Melati, apakah berkenan, ini kan aku kayak ini ya, berkenan menjawab dengan segala hormat gitu kan. Karena gini, orang yang saya panggil Bu sejak saya kenal ya cuma Bu Melati.
Jadi harus ada dengan segala hormat, berkenan dan apa. Silahkan. Bu Oni, dan saya juga suka susah manggil Bu Prof Oni itu suka susah karena memang lidah saya sudah terbiasa dengan Bu Oni secara cultural. Nah, jadi saya tanggapi yang bagian terakhir aja ya. Pertanyaan Bu Oni itu mengenai apakah memungkinkan budaya yang non-struktural untuk diubah ya, apalagi di era digital kan. Nah, begini Bu, saya sudah melakukan penelitian 2 tahun terakhir, itu seperti Mbak Weda di masyarakat Bali. Untuk mengetahui jawaban itu ya, pertama dugaan saya kan dengan adanya media digital, maka Gen Z ini, terutama Gen Z ya, kita bicara Gen Z aja deh, Gen Z akan memiliki minat yang lebih besar terhadap budaya di luar struktur masyarakat mereka kan. Nah, kemudian ternyata hasilnya di luar dugaan. Karena ternyata masyarakat di Desa Pinge, masyarakat adat di Desa Pinge di Bali Tengah, itu mereka tidak terpengaruh sama sekali. Bahkan media sosial itu mereka gunakan sebagai tools untuk memperkuat culture mereka. Itu yang menarik temuan saya. Nah, jadi jawaban saya terhadap pertanyaan Bu Oni itu gini, kalau secara struktural, menurut saya masyarakat adat di Indonesia itu sulit untuk diubah meskipun masyarakat global itu sangat mempengaruhi komunikasi mereka melalui media digital. Tapi kalau non struktural itu mungkin saja, karena kalau saya lihat dari cara bagaimana budaya Bali atau budaya di budaya masyarakat Desa Pinge itu terhadap Gen Z mereka itu dilakukan secara masif. Bagaimana maksudnya apa secara masif? Jadi anak-anak itu sejak kecil itu kan Desa Bali, tahu kan desa kayak di Ubud juga sama ya. Itu satu jalan itu kiri kanan itu kan mereka kompleks perumahannya itu satu kompleks bisa satu kakek itu punya anak, kakak beradik semua tinggal di sana. Nah, jadi itu saling seperti panoptikon gitu, saling memperhatikan pertumbuhan anggota keluarga mereka. Tidak mungkin mereka bisa luput dari perhatian anggota keluarga mereka di kompleks itu maupun di desanya. Nah, itu yang secara masif membentuk budaya masyarakat atau Gen Z di Pinge ini, sehingga mereka tetap berada pada koridor budaya mereka dan menggunakan media sosial bukan sebagai alat untuk mengganti identitas mereka, tetapi bahkan memperkuat identitas mereka. Nah, ini temuan saya menarik. Jadi jawaban saya masih optimis meskipun banyak sekali isu-isu tentang media digital yang akan mengubah masyarakat kita, tetapi berdasarkan temuan saya itu, saya masih optimis bahwa masyarakat adat, masyarakat struktural budaya ya, budaya yang terstruktur di Indonesia itu masih tetap eksis meskipun dikelilingi oleh media digital. Itu jawaban saya sih. Indonesia ya. Kalau Ya, boleh saya share artikel saya di sini boleh? Di mana tadi Mbak Esa? Boleh nggak? Oh, di sini ya? Ya boleh. Ya, boleh, Bu. Mbak Esa izin saya minta Mas Berto ya, yang Prof. sebetulnya kita punya kapital itu kan Mas. Itu terus nanti setelah itu boleh lanjut Mbak Atika. Mbak Atika tuh punya penelitian bahwa medsos, asumsinya tuh kan medsos akan mengubah budaya kan. Ternyata nanti ternyatanya Mbak Atika aja yang bercerita. Silakan Mas Berto. Terima kasih Prof. Oni kesempatannya. Ya, saya rasa tema atau topik yang diambil oleh dalam kajian ini sangat menarik ya. Menyangkut sebenarnya ini tantangan ya, challenge ya. Bagaimana kita yang sebenarnya tadi sudah clear Prof. Oni paparkan dalam aspek ontologis ya. Dalam realitas itu hibriditas terjadi ya.
teori-teori yang lama yang dominan oleh Barat ini ternyata ketika dibenturkan dengan realitas yang terjadi di masyarakat kita itu justru menjadi sesuatu yang ada yang terpatahkan, termodifikasi dan sebagainya. Jadi sesuatu yang baru ya sebenarnya. Nah, problemnya kalau saya melihat justru di dua hal, Prof. Oni. Ini menyangkut dengan aspek epistemologinya dan metodologis ya. Yang pertama itu tentu berkaitan dengan signifikansi teoritis ya yang dilakukan dalam kajian-kajian penelitian saat ini ya, terutama dalam komunikasi. Saya coba melihat ini dalam tataran yang lebih makro ya. Tadi Prof. Oni juga sempat menyinggung ya dengan capital social Bourdieu. Sebenarnya ya bisa dilihat dalam penelitian-penelitian komunikasi ya, justru ketika menginterpretasikan sebuah realitas yang hibriditas tadi ya, yang baru ya, yang novelty itu ya, justru tetap diinterpretasikan dengan konsep dan teori yang lama ya, yang grand teori besar ya. Ini kayak ada semacam tradisi besar ya, tradisi komunikasi ya, ada kayak semacam comfort zone para ilmuwan komunikasi ya. Semua fenomena itu akan diinterpretasikan dengan sosial kapital ya. Apalagi Bourdieu itu mungkin bisa di-track ya, itu saya rasa risetnya banyak banget ya. Saya juga ketika meneliti mengenai jaringan komunikasi pariwisata ya, itu disarankan menggunakan social capital Bourdieu ya. Padahal dalam konteks kalau kita melakukan eksplikasi teori ya, konsep social capital itu banyak yang sudah mengkaji dan banyak perdebatannya, banyak kritiknya, dan banyak itu kalau kita buat semacam theoretical debate-nya itu mungkin bisa jadi sebuah paper tersendiri ya. Yang sehingga beberapa teori yang memang sepertinya itu sudah lazim ya, sepertinya sudah harus ya, keniscayaan bahwa ini pasti akan diinterpretasikan menggunakan theoretical ini gitu. Itu yang sering sekali ya kalau menurut saya kan persoalannya gini, justru yang di-challenge ketika kita melakukan studi itu memang kontribusinya kepada signifikansi teoritis ya, ataupun signifikansi metodologis ya. Apakah memang kita harus menggunakan label teori yang disebut komunikasi ya? Justru dengan perkembangan interdisiplin dan transdisiplin saat ini ya, bisa nggak kita melihat fenomena atau ada kontribusi dari konsep atau teori dari keilmuan lain ya, yang sebenarnya itu kalau ditarik benang merahnya itu sebenarnya fenomena yang komunikasi gitu ya. Beberapa teori-teori sosiologi ya menyangkut yang brokerage, misalnya tadi sempat disinggung dengan pihak ketiga, itu juga bisa menggambarkan fenomena komunikasi ya. Cuma itu ya challenge-nya seperti itu ya. Atau challenge yang berikutnya menyangkut aspek kedua, yaitu menyangkut aspek metodologis ya. Beberapa pengalaman saya ini juga diskusi sih sebenarnya Prof. Oni dan teman-teman, ketika misalnya saya mau menerapkan sebuah metode yang kurang lazim, artinya misalnya di social network itu selalu diidentifikasi ya, selalu kategorisasikan ya, itu pendekatan kuantitatif ya, pendekatan positivistik ya. Padahal kalau lihat dari tren sekarang yang berkembang, justru dia berada di ranah kualitatif ya. Salah satu yang paling sebenarnya bisa ya kita menggetter grounded sebuah konsep atau teori ya, itu metode grounded research ya. Itu yang sebenarnya dalam keilmuan komunikasi itu masih minim dipakai ya. Sehingga metode yang digunakan pun akan selalu metode yang tadi yang sesuai dengan tradisi dan comfort zone tadi ya. Sehingga yang kita hanya mereplikasi jadinya ya, mereplikasi sebuah metode teori yang memang dari perspektif barat tadi ya. Padahal kalau kita lihat realitas di Indonesia itu sangat-sangat dinamis ya. Saya rasa banyak yang bisa dijadikan sebuah kebaruan. Itu sih dua hal yang saya soroti menyangkut teori barat dan teori perspektif barat, perspektif timur. Terima kasih, Prof. Mbak Esa dan teman-teman, dari pendapat Mas Berto tadi kita bisa melihat bahwa sebetulnya yang menjadi problema belum membumi itu yang dilakukan, maksudnya periset atau mahasiswa pasca itu ternyata nggak cuma teori ya, tapi metodologi juga gitu. Dan memang saya nggak tahu ya, saya juga merasa agak susah ya kalau metodologi itu
bagaimana nih apa yang khas Indonesia gitu ya. Itu juga membutuhkan sebuah perenungan. Yang berikut Mbak Atika, silakan. Mbak Atika ini meneliti bagaimana media sosial digunakan oleh para ibu dan kemudian apakah sebetulnya si media sosial ini bisa mengubah. Tadi kan pertanyaan saya adalah hari gini gitu loh. Apakah sebetulnya budaya bisa diubah atau digeser ya? Kalau diubah kan sulit ya. Apakah budaya itu bisa digeser gitu? Hasil risetnya Bu Melati bilang enggak, media sosial semakin mengukuhkan. Sekarang kita tambah satu lagi dari Mbak Atika, silahkan Mbak. Ya, terima kasih Prof. Oni atas kesempatannya, juga Mbak Esa yang sudah memoderasi. Mohon izin menambahkan sedikit dari penelitian yang sedang saya kerjakan sekarang. Saya seperti tadi sudah dijelaskan sama Prof. Oni sedang meneliti komunitas virtual ibu bekerja di grup WhatsApp ya, basisnya di WhatsApp. Jadi karena melihat dari peningkatan interaksi sosial tuh sekarang banyaknya di komunitas-komunitas virtual yang ada di platform digital. Nah, saya tertarik dengan komunitas virtual ibu bekerja yang dibentuk oleh korporasi gitu. Jadi saya sebetulnya ingin melihat gitu ya, sebetulnya dengan adanya yang katanya ya platform digital itu membebaskan gitu ya, katanya bisa memunculkan suara-suara yang terpinggirkan dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya kalau kita lihat itu juga menjadi peluang gitu. Salah satunya di sini adalah dengan munculnya platform digital, itu juga peluang untuk korporasi bisa punya kontak langsung dengan target konsumennya juga sangat besar gitu. Nah, ketika ada hal-hal seperti ini gitu ya, dan ternyata akhirnya dibentuk ya macam-macam seperti salah satunya komunitas virtual ibu bekerja yang dibentuk oleh korporasi ini, saya tertarik untuk lihat. Karena kalau dilihat di literatur barat, ketika bicara tentang komunitas ibu, itu selalu spiritnya adalah empowering gitu ya, selalu spiritnya adalah sesuatu yang positif gitu, jadi memberdayakan loh gitu. Nah, tapi pada saat saya coba mengamati gitu di dalam kelompok yang saya teliti, kok rasanya berbeda gitu, karena sepertinya bukan saya jadi coba memaknai kembali yang disebut dengan pemberdayaan itu seperti apa, karena yang saya lihat di dalam komunitas yang saya teliti, yang ada justru gagasan bahwa kalau saya lihatnya kan ada istilah supermom gitu ya, jadi bagaimana ibu bekerja ini kemudian merasa dia bisa menjalani peran domestik dan peran profesionalnya secara bersamaan gitu. Ternyata gagasan seperti ini itu menguat di dalam diri para ibu ini gitu, dengan bergabungnya mereka di dalam komunitas virtual ini, karena di dalam situ mereka ketemu dengan orang-orang yang punya latar belakang kurang lebih sama atau dalam perjuangan yang sama, itu ternyata saling menguatkan gitu. Jadi gagasan untuk menjadi ibu super itu menguat gitu, dan ditambah lagi dengan irisan dengan kepentingan korporasi gitu, yang semakin mengukuhkan bahwa kita ini solusinya nih untuk para ibu bekerja yang punya tantangan atau kompleksitas hidup yang luar biasa gitu. Dan ini yang coba saya lihat dalam riset saya gitu. Ternyata saya lihat bahwa komunitas virtual ini justru mereproduksi gitu ya. Jadi memperkuat gagasan itu gitu. Jadi perempuan itu nggak keluar dari pikiran bahwa keinginan untuk jadi ibu super tuh malah semakin kuat gitu ya. Bukan malah berpikir harusnya bagaimana gitu ya, kita yang nggak harus digendong dua-duanya gitu. Kita juga bisa harusnya melibatkan pasangan lebih. Mungkin harusnya peran gender tradisional itu lebih egaliter dan sebagainya. Tapi hal-hal seperti itu ternyata nggak muncul gitu. Karena di dalamnya mereka saling nguatin, bisa kok mam gitu-gitu ya. Pertukaran yang keluar itu nggak cuma dukungan emosional, tetapi juga pertukaran-pertukaran terkait dengan keperluan-keperluan praktis gitu. Jadi misalnya kalau anak sakit harus gimana, nah semakin membuat mereka merasa bisa menjalankan itu gitu. Nah ini yang mungkin yang saya tertarik gitu, dan ini terlihat sangat berbeda karena seperti tadi Prof. Oni sampaikan di topik hari ini kan kita mau lihat bagaimana perbedaannya gitu ya. Secara khusus yang saya juga temukan unik adalah para ibu ini kemudian juga sulit keluar dari gagasan ini karena memang terkunci gitu ya, karena ada unsur norma agama dan budaya itu yang kemudian membuat para ibu ini juga nggak punya pikiran untuk keluar dari gagasan seperti itu gitu, karena terkunci dengan
harusnya memang sejadi ibu gitu ya, harusnya saya bisa ini gitu ya. Ini adalah bentuk pengabdian saya pada keluarga gitu ya. Ini adalah bentuk ibadah loh gitu. Jadi ya semakin apa ya namanya ya, semakin menguat gitu gagasan untuk menjadi ibu super ini gitu. Mungkin itu sedikit Prof yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Prof. Mbak Esa, saya izin merangkum ya. Jadi teman-teman kita selalu berpikir bahwa bisa kok budaya ini pola komunikasi ini digeser. Seperti yang disampaikan Mbak Meta, lama loh, tantangannya banyak. Apakah kemudian pertanyaannya, apakah kemudian sosial media bisa mengubah atau menggeser? Sementara ini jawabannya belum gitu. Nggak tahu kalau di Kemen itu apakah ketika membuat website, apakah juga harus foto-foto dari pimpinan atau boleh nggak harus pimpinan? Apakah itu sudah pakem gitu ya? Yang menjadi masalah kemudian buat saya pola atau apa tadi kan kita ingin mencari apa sih pola komunikasi lokal, apa yang bisa kita amati dan bagaimana setelah kita mengamati ini nih trademarknya pola komunikasi di Kemen A atau Kemen B ini nih pola komunikasi yang dilakukan oleh ketua adat di desa A atau di desa B gitu. Ini juga yang apakah sebetulnya tadi ada sebuah keyakinan atau saya juga berasumsi bahwa ini akan berubah ketika medsos berubah. Tapi tampaknya dari apa yang disampaikan oleh teman-teman di sini, ternyata ini ya, budaya komunikasi di Indonesia itu mengikuti nilai adat, norma, dan bahkan agama. Sehingga agak sulit menggesernya. Itu yang hasil dari diskusi ini. Bahkan yang tadi double power distance ya di Kemen itu juga bagaimana gitu, sekalipun sebagian dari kita percaya bahwa enggak kok ini bisa digeser. Ada pertanyaan dari biasanya yang rajin bertanya itu Francisca, Mbak Sandra, Mas Indra, siapa lagi ya? Kok Rizka? Aku kok belum dengar suara kamu. Ibu izin memotong. Yang di Ya. kolom chat ada yang bertanya, Ibu. Oke. Izin saya bacakan ya. Itu Ya, dari Mbak. Mbak Ulfa. Bagaimana pendekatan komunikasi berbasis komunitas seperti konsep gotong royong di Indonesia dipandang dalam kerangka teori komunikasi global? Terima kasih Mbak Ulfa. Bagaimana konsep gotong royong di Indonesia? Oke. Mbak, ini menurut saya ini merupakan ciri khas dari masyarakat kolektivis. Ada yang dari Jogja nggak? Atau dari Jawa Tengah? Istilah rewangan. Ada yang tahu nggak? Mbak, kamu dari mana Mbak Esa? Saya dari Jawa Timur, Magetan, Mepet, Jogja sih, Bu. Iya. Di Jawa itu kan ada istilah rewangan ya? Iya. Iya. Dan buat saya ini ya, balik ke komunikasi kolektivis ya, struktur karakter masyarakat di kolektivis. Jadi gotong royong itu merupakan sebuah sarana dari seseorang untuk menjadi bagian dari orang lain. Dan bagaimana konsep gotong royong dalam komunikasi, rasanya kalau orang Indonesia ini ya, nggak pakai media sosial pun mereka dari mulut ke mulut itu masih sangat kental dan sangat akrab, sehingga kemudian gotong royong itu masih terus dilakukan dan mudah dilakukan. Nanti kalau Anda memperhatikan di Jawa, apalagi yang dari Jawa, ada konsep yang namanya rewangan. Itu bahkan itu menjadi salah satu trademark dari hasil riset mahasiswaku di
Jogja yang membuat orang ingin tahu apa sih yang dilakukan orang Rewangan dan bagaimana orang melakukannya, sehingga ketika ada orang yang punya event mantenan atau apa gitu, orang dengan segera dengan lebih mudah, karena kalau di Jawa namanya getuk tular ya. Mbak, kamu tahu getuk tular nggak? Tahu Ada istilahnya, yang Ibu. oke. Itu masih terjadi di masyarakat di Klaten. Itu yang kupahami, Mbak Ulfa. Baik. Dari Terima Francisca kasih, Prof. nggak ada, Mbak Rizka nggak ada, Mbak. Adalah Mbak Rizka. Kalau nggak ada, saya serahkan ke Mbak Esa, atau saya perlu merangkumnya lagi. Sepertinya tidak usah, Prof, karena tadi sudah mencakup semuanya. Oke. Oh iya, Prof juga sedikit menambahin, selain Rewangan itu juga ada istilah Sinoman juga, itu hampir sama sebenarnya modelnya. Tapi Apa tuh, Mbak? Sinoman tuh lebih ke orang-orang pemudanya gitu, Prof. Jadi itu juga biasanya dipakai untuk acara mantenan dan atau mungkin ada tahlilan seperti itu. Laden ya mungkin. Iya, Sinoman kan sama kayak ngeladen juga gitu. Iya. Itu juga kemarin diteliti sama teman saya untuk skripsi. Oke. Di dalam paper yang dipublish oleh Mbak Esa itu, kenapa saya menekankan Jawa ya? Karena Jawa itu ini ya, kan ada yang ngono ya ngono, tapi aja ngono gitu ya gitu, tapi nggak boleh gitu. Atau dirembuk, ada istilah dirembuk ya. Jadi orang Jawa tuh memang kalau ngomong indirect, nggak langsung, tapi tekad untuk dirembuk, terus becie kepiye gitu ya. Bagaimana baiknya, itu tuh ada tuh sebetulnya. Hanya saja bagaimana orang Jawa mengkomunikasikan sesuatu konflik atau sesuatu yang kurang dipahami atau direstui oleh atasan, itu yang orang Jawa dengan susah payah menggunakan ini ya, muter-muter gitu ya. Kalau di Kompas kan dulu istilahnya jurnalisme kepiting kan, gitu kan Mas Berto? Ya gitu kan Nick, Niki yang kerja di Kompas. Iya ya. Betul, Kenapa? Mbak. Kalau yang saya tahu sih jurnalismenya Kompas tuh kalau ngegigit tidak boleh ngegigit sampai mati gitu loh, Mbak. Tidak boleh mematikan orang yang diberitakan, institusi yang diberitakan gitu. Jadi ada banyak pandangan terkait jurnalisme kepiting ini, mencubit tapi jangan sampai sakit, jangan sampai melukai dengan dalam si objek yang sedang diberitakan atau subjeknya, itu Mbak. Oke. Jadi di masyarakat Jawa itu ya, harmoni itu sangat dijaga dan menjaga muka juga sangat dijaga ya. Oke, itu dari saya. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan ini menginspirasi teman-teman untuk lebih memikirkan temuan komunikasi lokal apa yang akan menjadi trademark dari tesis atau disertasi Anda. Boleh ditutup, Mbak Esa? Happy weekend buat semuanya, long weekend ya. Iya, Ibu. Prof. Baik, izin saya tutup dengan izin saya mengucapkan terima kasih banyak baik pada Bapak Ibu dan khususnya untuk Prof. Oni karena sudah bersedia untuk mengisi acara kali ini dengan tema yang bagus, dan tentu saja baik saya sendiri pun juga mendapatkan banyak ilmu dari diskursus-diskursus yang dihadirkan oleh mahasiswa Ibu dan kolega-kolega Ibu, serta juga tadi ada pertanyaan dari Mbak Ulfa juga ada Mbak Mita juga yang bertanya. Itu cukup memberikan saya insight, dan tentunya bagi tidak cuma saya sendiri tapi juga para peserta yang ikut pada webinar acara kali ini. Saya sendiri mengucapkan terima kasih banyak atas pertanyaannya, lalu hadir, dan saya juga ingin mengucapkan lagi happy long weekend untuk semuanya. Selamat beristirahat.